Berita dari Red Rose. Damar yang jauh di kota LH tak mengetahui kejadian yang sedang terjadi di kota JC. Sebenarnya sekarang Harry ingin menghubungi Damar pun sulit, dia hanya meminta pergi menemui Ricky Atmaja, Direktur PT Citra Adidaya. Tetapi karena dahulu sering terjadi masalah dengan PT Citra Adidaya, dari awal Ricky pun tak mau menemui mereka lagi. Damar saat ini sedang berada di pintu masuk toko roti dan melihat ke arah gadis berbaju hitam itu dan dengan terkejut berkata, "Loh, kamu kok ada di sini?" Ya, gadis itu adalah yang dahulu sempat bertemu dengannya di bar saat sedang minum, Vivi. Vivi yang sedari tadi mendekap bukunya berkata, "Aku menjadi seorang guru di sekolah ini. Kalau kamu sendiri sedang apa di sini?" Damar berdeham dan mengerutkan dahinya. "Aku dulu bersekolah di sini. Ya hanya ingin datang berkunjung saja." Vivi lalu berdiri di sebelah Damar. Dia menatap Damar dengan lumayan canggung. "Tentang kejadian waktu itu, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Waktu itu karena dia kabur minum ke bar dan menghampiri Damar, akibatnya terjadi kesalahpahaman antara mereka dan Nico. Lalu saat di Flow Fire Bar itu terjadilah keributan. Pada saat itu dia bahkan mengira kalau Damar akan mendapatkan luka serius karenanya." Damar melambaikan tangannya. Dia tak memasukkan kejadian itu dalam hati. Vivi menggertakkan giginya, lalu bertanya, "Apa kamu malam ini ada waktu? Waktu itu aku sudah merepotkanmu, walaupun kamu tak kenapa-kenapa, tapi aku selalu merasa berutang budi padamu, dan ingin mentraktirmu makan. Hanya pertemuan tak sengaja, tak perlu dimasukkan ke hati," ujar Damar dengan santai. Ya, seorang gadis yang mampu berpacaran dengan Nico, Damar merasa tak ada kepentingan dengannya. Mendengarnya membuat Vivi terdiam sejenak. Baik sedang belajar di sekolah maupun saat sedang mengajar menjadi seorang guru, dia tak pernah sepi penggemar. Setiap pria yang bertemu dengannya, semuanya akan berlomba untuk minimal bisa mendapatkan hatinya. Tetapi pria yang ada di hadapannya ini, dari saat pertama kalinya bertemu di bar, dia malah terlihat seperti tak pernah bertemu dengannya. Dari awal saat dia berada di bar, dia hampir digiring menuju ke pintu bar, tetapi Damar hanya asyik minum sendiri dan mengabaikannya. Bahkan setelah keluar pun, dia masih meminta setengah bayaran dari minuman itu. Sudah jadi, pada saat itu, wanita parubaya itu mengambil roti hangat dengan kantong kertas dan memberikannya pada Damar. Damar pun menerimanya dan segera membayar. Lalu dia sekilas menatap Vivi dan berkata, "Aku pergi duluan. Minta nomor WhatsAppmu. Aku pribadi tak suka berutang budi pada orang lain," ujar Vivi sambil menggertakkan giginya. "Tak perlu, lagi pula tak banyak kesempatan untuk bisa bertemu lagi nanti," ujar Damar sambil membalikkan badannya dan tak memedulikan Vivi lagi. Vivi menggertakkan giginya sambil melihat punggung Damar yang berlalu meninggalkannya. "Bu Guru Vivi, apa kamu menyukai pria itu?" tanya pemilik toko roti itu. Wajah Vivi pun memerah dan berkata, "Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali, mana mungkin bisa langsung menyukainya. Tetapi kelihatannya pria itu jauh lebih baik dari pria yang sebelumnya. Ya sudah, sekarang saya buatkan roti pesananmu dulu," ucap wanita parubaya itu sambil tersenyum. Lalu Vivi pun bertanya, "Oh ya, jadi bagaimana solusi untuk toko ini? Mungkin harus sudah tutup dalam 2 hari ini. Tahun ini sangat sulit untuk berbuat apapun jika kita tak punya uang," ujar wanita parubaya itu dengan nada yang agak kesal. Vivi menggertakkan giginya. Orang-orang itu memang sudah keterlaluan. Ya mau bagaimana lagi, kami yang hanya rakyat kecil seperti ini, tak punya uang tak berkutik. Kami awalnya sudah pergi menemui beberapa pengacara, tetapi saat mereka mendengar kami akan menuntut keluarga Ardiansyah, mereka enggan menangani kasus kami. Jadi tak ada cari lain, hanya bisa pasrah saja, ujar wanita parubaya itu sambil menghela napasnya. Vivi sedari tadi menggerakkan bibirnya ingin juga berbicara, tetapi dia akhirnya hanya bisa diam dan hanya bisa menghela napas juga. Di sisi lain, Damar sedang memegangi rotinya dan memakannya. Wajahnya pun menyeringai. Masih dengan rasa yang sama, enak. "Aku rasa hanya keahlian Pak Sarim yang mampu membuatnya." Lidahnya tak henti menjilati sisa rasa-rasa manis roti yang menempel di bibirnya. Setelah memakan rotinya beberapa gigitan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Damar segera mengambil ponselnya itu dan melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata ada berita yang datang dari Red Rose. Perasaannya sedikit gugup. Apa mungkin perempuan ini bisa mengelabui pemimpin Red Lotus? Lalu dia dengan cepat mengangkat teleponnya. "Halo." Cepat berbalik. Terdengar suara yang seksi dari dalam telepon itu. Damar pun berbalik dan melihat ke belakang. Di tempat yang tak jauh darinya, terlihat seseorang yang merah menyala di sana. Tubuhnya dibalut dengan gaun merah, menunjukkan paha rampingnya dan postur tubuh yang terlihat sempurna. Dimanapun dia berada, selalu menarik perhatian para lelaki yang melihatnya.
Dia adalah Red Rose. Ekspresi Damar sedikit berubah. Pandangannya tak terlepas dari Red Rose, lalu dia berjalan menghampirinya. Apakah kamu sedang mengikutiku? Mengikutimu hanya ingin melihat tubuhmu saja, ujar Red Rose dengan seulas senyum di bibirnya. Melihat kelipan yang terpancar di mata Damar, Red Rose dengan cepat berkata, kamu ini benar-benar tak bisa peka sedikit pun, aku kebetulan sedang ada urusan saja di sini. Oh, apa ada masalah? Orang itu berani muncul, tanya Damar dengan santai sambil memakan lagi rotinya. Cukup sulit untuk menariknya keluar, ujar Red Rose sambil menggelengkan kepala. Aku barusan menerima sebuah telepon, aku rasa kamu pasti tertarik mendengarnya. Ujar Damar sambil menaikkan alisnya. Red Lotus kalau menilai peringkat pembunuh berdasarkan Red Rose, pembunuh Yellow Card adalah yang terendah, diikuti pembunuh Blue Card, Red Card, dan juga Gold Card. Selain daripada itu, ada beberapa pembunuh teratas dengan warna yang tak pasti seperti kita, ujar Red Rose. Damar melirik sekilas ke arah dada Red Rose. Di tempat ini, ada sesosok Red Rose yang terlihat nakal yang sangat menarik perhatian. Red Rose yang menyadari ekspresi Damar, menyeringai dan berkata, terlihat indah, kan? Apa kamu ingin tahu bagaimana rasanya? Menyenangkan, loh. Dia kemudian menggoda sambil menjilat bibir manisnya. Damar merasakan getaran hebat di hatinya. Dia kemudian menggigit rotinya itu dan berusaha menahan perasaannya. Wanita ini sangat berbahaya. Aku takut beracun. Dan mati keracunan di sana, ujar Damar sambil mengunyah rotinya. Aku tahu sistem penilaian Red Lotus seperti kalian. Untuk apa kalian memberitahuku tentang hal ini? Apa kalian mau memberitahuku ilmu populer? Baru saja aku menerima sebuah telepon dari Birdi, pembunuh Gold Card nomor 1 di Red Lotus. Dia mendapat peringkat ke-19 dari pembunuh bumi. Dia sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju kota LH, ujar Red Rose dengan bibir merahnya sambil menatap ke arah Damar. Lalu, apa dia sedang ada misi di kota LH? Atau dia pernah suatu hari tidur denganmu dan belum memberikanmu uang? Kamu mau meminta bantuanku untuk memotongnya? Tanya Damar. Menurutmu siapa aku sebagai Red Rose di sini? Siapa yang tidur denganku malah aku yang memberi mereka uang? Tak pernah ada seorang pun yang pernah memberiku uang, ujar Red Rose sambil menatap Damar dengan menawan. Lalu dengan senyum tipisnya dia kembali berkata, ada 2 buah barang yang kini berada di tangannya. Kamu pasti akan tertarik. Apa itu? Tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. 3 orang dan 2 buah belati. 3 orang itu antara lain bernama Sisi, Amelia, dan Nessa. Ujar Red Rose dengan nada datar. Ekspresi Damar tiba-tiba berubah dan dia langsung mengerti. Lalu dia kembali bertanya pada Red Rose, kedua belati itu bernama pembelah udara dan tak bernama. Ini adalah 10 senjata sakti teratas dalam peringkat senjata bumi. Apakah kedua belati milik Night Watcher Zero ini akan benar-benar jatuh ke tangan Red Lotus? Ujar Red Rose sambil terkekeh. Berapa lama lagi untuk bisa sampai ke kota LH? Tanya Damar dengan nada datarnya. Kenapa? Kamu mau menyelamatkan mantan istrimu? Kalau kamu pergi bersamaku ke hotel, aku akan memberitahumu. Terlihat seulas senyum dari bibir merahnya dengan perasaan yang menggoda. Orang tuaku tak mengizinkanku menginap di luar, ujar Damar sambil terkekeh. Red Rose melengkungkan senyum di bibirnya. Lalu dengan antusias dia berkata, wah, kamu cukup menantang, aku suka. Sepertinya aku cukup tak normal. Damar mengutuk dirinya dalam hati. Sebelum dia menaiki bus, Red Rose masih tak terima dia seperti itu. Sekarang dia tak bersedia, tetapi Red Rose pasti akan terus menggodanya. Dia benar-benar tak bisa berkata-kata. Tunggu saat dia sudah tiba di kota LH. Aku akan mengabarimu lagi. Ujar Red Rose sambil tersenyum. Bersambung.